Kalian tahu, ada sebuah kegilaan yang menggetarkan malam tadi. Sebuah kegilaan yang bukan hanya berbicara soal kemenangan atas Selangor FC di ajang ACL2, tetapi tentang rencana besar seorang pelatih botak asal Kroasia, Bojan Hodak. Rencana yang dulu sempat dianggap gila, tak masuk akal, bahkan seperti perjudian. Namun malam ini kita mulai mengerti bahwa di balik setiap keputusan yang tampak nekat itu, ada visi besar yang sedang diukir untuk Persib Bandung. Di video kali ini, Icam Sport akan membedah bagaimana kegilaan itu berubah menjadi sebuah mahakarya bagi Persib Bandung. Kita semua awalnya sempat bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di kepala Bojan Hodak. Mengapa ia begitu masif merekrut pemain-pemain baru? Padahal skuad Persib Bandung sudah terlihat begitu komplit, dengan nama-nama besar seperti Matrikardi, Julio Cesar, William Barros, dan Lucio Goicoechea. Namun ia belum berhenti di sana. Ia masih menambah lagi, Eliano, Tom Hai, Federico Barba, dan Andrew Yung. Langkah yang bagi sebagian orang terlihat seperti berlebihan. Tapi malam ini kita mulai paham bahwa apa yang dilakukan Bojan Hodak pasti punya arah yang jelas. Hodak tahu betul apa yang ia lakukan. Ia memilih pemain-pemain dengan kaki yang kokoh, stamina yang stabil, dan mental yang tahan terhadap rotasi. Hodak belajar dari musim lalu bahwa perjalanan di ACL2 dan Super League bukan soal tampil megah di satu laga, tetapi bagaimana tetap konsisten di setiap pertandingan. Ia tidak menambah pemain karena Ciro, David da Silva, Tyrone Del Pino, Nick Kuipers, atau Gustavo Franca kurang baik. Tidak. Ia menambah pemain karena ia butuh pasukan yang sedang berada di masa puncaknya. Pemain yang tidak lagi diganggu cedera, pemain yang bisa menggila di Super League dan tetap garang di ACL2. Dan malam tadi, kemenangan atas Selangor FC menjadi buktinya bahwa strategi besar Bojan Hodak yang dulu tampak gila, kini berubah menjadi mahakarya penuh perhitungan. Bukti bahwa Persib Bandung sedang menuju babak baru dalam sejarahnya. Karena jika kita menoleh ke musim lalu, Persib hanyalah tamu yang sekedar lewat di ajang Asia. Hadir, tapi tak benar-benar meninggalkan jejak. Persib gagal lolos di fase grup. Namun musim ini ceritanya berbeda. Persib datang bukan hanya untuk lolos dari fase grup, tapi untuk mendominasi, menguasai, dan menegaskan diri sebagai penguasa grup. Dan buktinya sudah terlihat di klasemen sementara. Persib Bandung berdiri di puncak, menatap lawan-lawannya dari atas. Bayangkan saja, setiap kali Persib meraih kemenangan di ACL2, Persib tak hanya akan dapat 3 poin, tapi Persib akan mendapat guyuran bonus lebih dari 1 miliar rupiah dari AFC. Itu belum termasuk bonus partisipasi, hadiah lolos fase grup, dan lainnya. Yang mana potensi pemasukan yang akan didapatkan Persib bisa jauh melampaui total hadiah juara Liga 1 sekalipun. Inilah sebabnya mengapa manajemen Persib dan Bojan Hodak benar-benar menyiapkan semuanya dengan perhitungan matang dan visi besar. Karena mereka tahu, musim ini bukan lagi soal tampil gagah di dalam negeri, tapi soal mengibarkan bendera Maung Bandung di pentas Asia. Itu baru soal bonus dan hadiah uang. Tapi kali ini, mari kita bicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar saldo di rekening klub. Kita bicara tentang bendera. Ya, bendera kualitas sepak bola Indonesia di mata Asia. Dahulu, liga kita hanya jadi bahan ejekan. Disebut tak punya kualitas, disebut tertinggal, bahkan dari Liga Kamboja. Bayangkan negeri sebesar Indonesia dengan jutaan fans sepak bola yang fanatik, disejajarkan, bahkan disalib oleh liga yang hanya punya segelintir stadion dan klub profesional. Namun lihatlah hari ini, lihat bagaimana Persib Bandung perlahan mengubah wajah itu semua. Setelah kemenangan luar biasa atas Selangor FC di ajang ACL2, peringkat Liga Indonesia naik lagi. Kini di posisi 21 Asia. Dan ini bukan cuma tentang angka di statistik. Ini adalah tanda bangkitnya kualitas liga dalam negeri. Bayangkan jika di 3 laga sisa fase grup, Persib kembali meraih 3 kemenangan sempurna, maka posisi Liga Indonesia bisa melonjak ke urutan 15 Asia. Sebuah lompatan yang tak pernah kita bayangkan beberapa tahun lalu.
Ironisnya, tim yang hari ini menggendong nama Indonesia di pundaknya adalah tim yang selama ini paling sering dicemooh, dihina, dan direndahkan. Tim yang sering dijadikan sasaran olok-olok di dalam negeri, namun justru menjadi penyelamat martabat sepak bola Indonesia di kancah Asia. Dan ketika teriakan untuk Persib berkumandang di tengah laga internasional, itu bukan sekadar can kebanggaan. Itu adalah teriakan perlawanan dari sebuah bangsa sepak bola yang menolak diremehkan lagi. Karena Persib hari ini punya misi baru. Mereka tak hanya bermain untuk Bandung, Persib sedang bermain untuk seluruh Indonesia. Di ajang ACL II, Persib Bandung menunjukkan betapa cerdas dan terukurnya strategi yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Ia tahu kapan harus menurunkan pasukan terbaiknya, dan kapan harus menjaga tenaga untuk perang yang lebih besar di depan. Dalam laga melawan Selangor FC, Hodak memilih untuk melakukan rotasi. Bukan karena ia meremehkan lawan, tidak sama sekali. Namun karena ia paham betul, kompetisi ini bukan hanya tentang satu pertandingan, tapi tentang perjalanan panjang penuh perhitungan. Selangor FC, sekuat apapun mereka, bukanlah tim unggulan di fase grup kali ini. Maka Hodak mengambil langkah bijak. Ia tidak menurunkan Tom Hai, El Profesor lini tengah Persib Bandung. Hodak justru menyimpannya sebagai senjata rahasia untuk laga-laga yang lebih menentukan. Ia mempercayakan lini tengah kepada Mark Klok dan Luciano Goicoechea. Dan hasilnya, Persib tetap tampil disiplin dan mematikan tanpa harus mengeluarkan seluruh kekuatan intinya. Hodak tahu setiap menit bermain membawa risiko, dan risiko terbesar bukanlah kekalahan, melainkan cedera pemain kunci. Maka Tom disimpan. Ia dijaga agar tetap bugar dan tetap segar. Karena di depan sana sudah menanti dua laga besar yang bisa menentukan arah musim ini. Melawan Persija Jakarta dan Borneo FC. Dan bukan hanya itu, di pentas ACL II, Persib juga akan menghadapi Bangkok FC. Tim asal Thailand yang dikenal dengan tempo cepat dan agresivitas yang tinggi. Serta Lion City Sailor yang tak kalah beringasnya. Di laga seperti itulah Tom Hai dibutuhkan. Bukan hanya sebagai pengatur ritme, tapi sebagai otak permainan. Penenang di tengah tekanan dan pengubah arah laga dengan setiap umpan magisnya. Jadi jika malam itu kita tak melihat sosok Tom di lapangan, itu bukan karena ia tak siap, melainkan karena ia sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Hodak tahu setiap perang besar butuh pasukan yang segar, dan Tom adalah amunisi utama yang disimpan untuk saat paling menentukan. Dan ketika waktunya tiba, Persib Bandung akan tiba dengan kekuatan terbaiknya. Itu baru soal lini tengah. Namun ketika kita mengalihkan pandangan ke lini depan, kita akan melihat sesuatu yang tak kalah menarik. Bahkan bisa dibilang revolusioner dalam strategi Boyan Hodak musim ini. Dulu Persib Bandung seperti hidup dan mati di ujung sepatu William Barros. Dialah satu-satunya tumpuan, satu-satunya harapan dalam urusan mencetak gol. Namun kita juga tahu, sepak bola modern tak lagi cukup hanya mengandalkan satu ujung tombak. Saat ini Hodak tampaknya sudah belajar dari pelajaran itu. Ya, Ramon Tange datang dengan ekspektasi tinggi. Namanya besar, tatonya menjanjikan. Namun ketika peluit pertama musim ini dibunyikan, yang terjadi justru sebaliknya. Ramon terlihat kesulitan menentukan ritmenya. Sentuhan pertamanya tak sesuai yang diharapkan, dan koneksinya dengan lini tengah belum juga menyatu sebagaimana mestinya. Persib pun mau tak mau sempat kembali pada ketergantungan lama, berharap keajaiban datang dari Barros seorang diri. Namun segalanya berubah ketika satu nama muncul, Andrew Yung. Sosok yang awalnya dipertanyakan, dibilang sudah banyak striker, kok nambah lagi. Tapi lihatlah sekarang, ia menjelma menjadi monster baru di lini depan Persib. Andrew bukan hanya penyerang yang tinggi secara postur dan secara fisik, tapi juga pemain yang cerdas dalam membaca ruang. Sanggup menciptakan tekanan konstan di jantung pertahanan lawan, dan tahu betul kapan harus menarik bek, kapan harus menusuk, kapan harus memberi ruang bagi rekannya. Ia tak hanya mencetak gol, ia menciptakan kekacauan. Setiap kali ia melakukan pressing, bek lawan gelisah, kiper lawan gugup. Dan Persib selalu punya ruang untuk menusuk dari sisi manapun. Lebih dari itu, Andrew kini menunjukkan ketenangan luar biasa dalam momen-momen penting. Dari titik penalti, ia tampil tanpa rasa gentar. Rasio golnya sempurna.
Apa yang ia lakukan hari ini untuk Persib tampak seperti hasil latihan panjang yang penuh ketelatenan. Dan disinilah kita mulai mengerti mengapa Boyan Hodak di saat semua orang merasa lini depan Persib sudah penuh, justru menambah lagi satu orang striker. Awalnya banyak yang mencibir, banyak yang bertanya untuk apa lagi pemain depan baru. Apa Barus dan Tange masih belum cukup? Namun malam demi malam, laga demi laga, kita akhirnya paham. Hodak tak sedang menumpuk pemain, ia sedang membangun sistem. Sebuah sistem di mana setiap pemain depan punya karakter yang unik. Setiap kombinasi punya taktik berbeda. Dan setiap laga bisa dimainkan dengan pola yang benar-benar baru. Dengan Barros yang punya naluri predator, serta Andrew yang kini tampil bak penyerang Eropa yang bermain sangat simpel, Persib Bandung kini punya lini depan yang lengkap, tajam, dinamis, dan tak mudah ditebak. Dan dari semua keputusan gila Hodak musim ini, mungkin inilah yang paling jenius. Ia berani menambah striker di saat orang lain melihatnya sebagai kelebihan, padahal sejatinya, itulah bentuk kesiapan Persib untuk berperang di dua medan besar, Liga 1 dan ACL 2. Kini kita tahu, Boyan Hodak bukan sedang nekat. Ia sedang menyiapkan Persib untuk menjadi legenda. Dan pada akhirnya, kita semua bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kegilaan Boyan Hodak bukanlah delusi seorang pelatih, melainkan visi besar yang sedang mewujud menjadi sejarah. Dulu orang-orang mempertanyakan caranya merekrut pemain, mempertanyakan kenapa ia melepas Ciro, DDS, Tyrone Del Pino, Gustavo, dan Nick Kuipers. Menganggapnya berlebihan, menuduhnya tak mau mengapresiasi para legenda. Justru Hodak itu sebenarnya ingin membuat para pemain itu keluar sebagai legenda. Karena dia tahu apa yang ia rancang dan targetkan di musim ini tak cocok dengan nama-nama lama tersebut. Sekali lagi hari ini, tepat keputusan itu dimulai. Setiap keputusan itu mulai tampak seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk lukisan besar bernama kejayaan Persib Bandung. Hodak tak hanya membangun tim, ia membangun sistem, membangun karakter, dan membangun keyakinan bahwa Persib bukan sekadar klub lokal, melainkan representasi dari harga diri sepak bola Indonesia di kancah Asia. Hodak tahu bahwa untuk menulis sejarah, kita tak bisa bermain aman. Kita harus berani gila, berani melawan arus, berani mengambil risiko, bahkan ketika seluruh dunia menganggap langkahmu terlalu nekat. Dan malam ini lewat kemenangan atas Selangor FC dan keperkasaan Persib di puncak klasemen, kita semua tahu bahwa kegilaan itu mulai berbuah manis. Mereka tak hanya membawa lambang maung di dada, tapi juga harga diri seluruh bangsa di pundak mereka. Karena pada akhirnya, kita tak sedang menyaksikan musim biasa. Kita sedang menyaksikan lahirnya dinasti baru. Dinasti yang digerakkan oleh ambisi seorang pelatih botak asal Kroasia, yang datang bukan sekadar untuk melatih, tetapi untuk meninggalkan warisan abadi bagi Persib Bandung. Dan jika sejarah benar-benar berpihak, maka kelak kita akan berkata dengan bangga, pernah ada satu era di mana kegilaan Boyan Hodak mengubah Persib Bandung menjadi legenda.